Kursk, kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Rusia, tenggelam di Laut Barents pada tanggal 12 Agustus 2000. Kursk atau dikenal dengan kapal selam Project 949A Ante kelas Oscar II, dijuluki sebagai titaniknya kapal selam karena ukurannya yang besar, diperkirakan 3 kali lebih besar dari ukuran kapal selam terbesar yang dimiliki Angkatan Laut Amerika. Sebagaimana perkataan Thomas Andrew, perancang kapal mewah Titanic yang mengklaim Titanic tidak akan bisa tenggelam, Kursk juga dipercaya tidak akan bisa jatuh tenggelam karena kecanggihannya. Namun takdir berkata lain. Saat itu, sedang diadakan latihan manuver militer di Laut Barents. Kursk yang meninggalkan pelabuhan pada 10 Agustus, bergabung dalam latihan perang dengan militer Rusia, bersama dengan diterjunkannya kapal dan pesawat milik Rusia. 12 Agustus, Kursk dijadwalkan untuk melakukan tembakan torpedo. Namun sebelum hal itu dilakukan, terjadi 2 ledakan di bagian depan lambung kapal. Kapal selam itu kemudian jatuh tenggelam ke dasar laut. Pihak militer Angkatan Laut Rusia belum menyadari jika kapal selam tersebut tenggelam. Setelah batas akhir waktu untuk latihan peluncuran torpedo lewat, dan hilangnya komunikasi yang awalnya dianggap sebagai kesalahan teknis, militer Angkatan Laut Rusia mulai mengirimkan helikopter untuk memantau Kursk. Namun keberadaan kapal selam tersebut tidak terpantau. Barulah 16 jam setelah tragedi mengerikan itu terjadi, Kursk ditemukan. Upaya penyelamatan pun dilakukan oleh pemerintah Rusia, Britania Raya, Amerika, dan Norwegia menawarkan bantuan dalam operasi penyelamatan kapal selam tersebut. Namun hal itu ditolak oleh Rusia. Setelah 4 hari upaya Rusia menyelamatkan kapal selam tersebut tidak membuahkan hasil, Rusia berubah pikiran dan memutuskan untuk menerima bantuan internasional. 21 Agustus, tim penyelamat yang dibantu oleh Norwegia berhasil membuka palka dan mendapatkan akses ke dalam kapal selam tersebut. Dari 118 awak kapal, tidak ada satupun yang ditemukan selamat. Saat mereka menemukan tubuh Kapten Dmitry Kolesnikov, di dalam sakunya ditemukan sebuah catatan yang ditulis oleh sang kapten beberapa saat setelah kapal itu mengalami ledakan dan tenggelam. Dalam catatan itu disebutkan bahwa 23 awak kapal selamat setelah terjadi ledakan. Ke-23 awak kapal tersebut berkumpul di salah satu ruangan di dalam kapal. Catatan itu juga menggambarkan 2 atau 3 awak kapal mencoba melarikan diri dari kapal tersebut lewat pintu darurat yang dibangun khusus. Namun seperti yang sudah diketahui, upaya tersebut gagal. Lamanya upaya penyelamatan mengakibatkan ke-23 awak kapal tersebut meninggal karena kekurangan oksigen. Beberapa dugaan penyebab mengapa kapal selam tersebut meledak dan tenggelam masih menjadi kontroversi. Berdasarkan penyelidikan resmi Rusia, ledakan torpedo menjadi kemungkinan besar sebagai penyebabnya. Mereka berasumsi, setelah ledakan pertama terjadi, kapten kemudian berusaha menaikkan kapal selam ke permukaan. Namun ledakan kedua yang lebih besar kemudian terjadi dan merobek bagian depan kapal hingga mengakibatkan lumpuh total. Awalnya, pihak Rusia mengatakan kecelakaan tersebut terjadi akibat tabrakan yang dialami Kursk oleh kapal selam lainnya yang kemungkinan dimiliki oleh negara anggota NATO yang sedang memata-matai kegiatan latihan militer Rusia saat itu. Dalam klaim itu juga disebutkan, kapal selam Memphis menabrak Kursk, kemudian pergi ke pelabuhan Norwegia untuk melakukan perbaikan darurat. Rusia memberikan bukti foto satelit yang memperlihatkan kapal selam milik Amerika tersebut sedang berlabuh di pelabuhan Norwegia pada tanggal 19 Agustus
beberapa hari setelah kejadian. Terlepas dari dugaan adanya tabrakan, Amerika mengakui saat itu 2 kapal selam milik AS memang berada di area tersebut. Pasca kejadian, penyelam Rusia menemukan potongan conning tower, sebuah bagian dari kapal selam. Diduga temuan itu merupakan bagian dari kapal selam milik Amerika atau milik Inggris. Namun temuan tersebut tidak bisa diangkat dari laut. Pihak Rusia kemudian menjaga temuan itu agar negara lain tidak bisa mendekati objek tersebut. Rusia kemudian mengklaim potongan tersebut adalah milik USS Toledo, kapal selam yang juga milik Amerika. Teori lainnya menyebutkan ledakan terjadi akibat dari sebuah tembakan dari kapal selam milik negara anggota NATO yang bertujuan untuk menghancurkan sebuah torpedo berkecepatan tinggi yang terdapat pada Kursk. Teori yang tak kalah menarik datang dari sebuah dokumenter yang dibuat oleh Prancis pada tahun 2005 yang berjudul Kursk, A Submarine in Troubled Waters. Menurut dokumenter tersebut, penyebab tenggelamnya Kursk adalah gabungan dari beberapa teori. Dalam versinya, Kursk yang memiliki sebuah torpedo canggih, Squall, sedang mencoba kecanggihan torpedo tersebut dalam latihannya, sekaligus sebagai demonstrasi untuk memperkenalkan torpedo tersebut kepada China, di mana Rusia berencana untuk menjualnya kepada China. Hal itu membuat Amerika marah dan mengirimkan kapal selam mereka ke area di mana Rusia melakukan latihan militer untuk mengamati. Kapal selam Memphis dan Toledo dikirim untuk mengikuti kapal selam Kursk. Dengan tidak sengaja Toledo menabrak Kursk. Merasa terancam dengan adanya Squall milik Kursk, Toledo kemudian mundur dan Memphis mulai menembakkan torpedonya ke arah Kursk. Hal itulah yang menyebabkan ledakan pertama terjadi. Ledakan besar kedua kemudian terjadi akibat dari ledakan api pasca tembakan tersebut, yang kemudian menyulut ledakan torpedo Squall yang dimiliki oleh Kursk. Kursk kemudian tenggelam ke dasar laut. Namun sekali lagi, hal itu hanyalah sebuah teori. Setahun kemudian, kapal selam tersebut diangkat dari dasar laut, tepatnya pada tanggal 26 September 2001, guna penyelidikan lebih lanjut. Meskipun banyak teori bermunculan dan bangkai kapal selam diangkat guna investigasi lebih mendalam, penyebab pasti tenggelamnya kapal selam Kursk masih menjadi misteri.